Satu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat sore, shalom. Shalom. Ada sukacita dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, menghadap hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Kita berikan segala yang terbaik, khususnya hati kita, jiwa kita, roh kita, supaya kita boleh mengalami jamahan dan lawatan Tuhan, sebab Tuhan bertahta hadir di dalam setiap hati umat-Nya. Amin. Mari berikan hatimu yang terbaik, pujian, penyembahan yang dari dalam hati yang paling dalam. Mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan kita hadir di tengah kita. Mari menyembah Dia, berikan penghormatan yang terbaik. Berikan segala apa yang terbaik lewat pujian kita. Doa-doa kita, percaya Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jamah, dan Tuhan pasti lawat kita. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang mengalami beban berat, persoalan, masalah, jalan buntu, Tuhan sumber jawaban, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber segala jalan keluar setiap masalah, amin. Mari kita datang pada Tuhan pada sore hari ini, kita bersukacita, kita menyembah Dia, nikmati hadirat Tuhan. Sore hari ini mari kita memfokus hanya kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bersyukur Bapa, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena roh-Mu, karena hadirat-Mu, tapi karena semua kebaikan kemurahan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh kuat sehingga kami boleh ada sampai hari ini, semua karena Engkau yang menopang, karena Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Kami bersyukur Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup kami, mungkin kami belum melihat segala jawaban, jalan keluar atas setiap persoalan masalah kami. Tapi kami tetap percaya, mengandalkan Engkau, berharap kepadamu sepenuhnya. Sebab Engkaulah pencipta hidup kami. Engkaulah Allah yang mengerti yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu kiranya pada sore hari ini memimpin hanya oleh karena kekuatan dan urapan-Mu Tuhan. Tanpa itu hamba-Mu sia-sia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Terus bekerjalah Roh Kudus di tengah kami. Kami mau Tuhan memuji menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu, mengalami kekuatan yang baru, mengalami sukacita dan sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biar roh kesetiaan itu tetap ada di dalam hati kami. Sebab orang yang setia adalah orang yang akan melihat hasil yang besar, mujizat yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengandalkan Engkau, kami mau tetap fokus padamu, komitmen yang tidak akan pernah goyah dan maupun digoyahkan oleh apapun dan siapapun. Hidup kami milik-Mu Tuhan, Kau yang berdaulat atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Mari kita sembah Dia, kita mau tinggikan Tuhan yang hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, oh mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang
setiap kami Tuhan. Kau berikan ketentraman dalam setiap hati kami, karena kami percaya Roh-Mu turut bekerja dari atas hingga bawah. Kami ini hanya hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau beri hikmat buat setiap orang yang hatinya sungguh-sungguh lurus dan tulus di hadapan-Mu, mengasihi Engkau dengan segenap hati Tuhan. Oh Roh Kudus, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, berikan kami kekuatan baru bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, dalam masalah persoalan apapun, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari menyembah, mari sembah. Oh, mari berdoa. Morabasika barala 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 barala. Inna lamase. Oh, lamasate. Kita ya lamasaka ya lamo. Kita ya lamasaka. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Oh, kami taruh segala hati kami Tuhan, segala pikiran-pikiran dan persoalan kami di dalam tangan-Mu. Kami taruh semua beban masalah kami di kaki-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu bekerja Bapa. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, luar biasa Bapa. Orang basana na 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 basane. Inna ya na 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 basana ya na base. Oh, shara bara. Jana basara ya la masiki ya ra bada gora masiki de de. Inna ra basana ya la masiki di 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 di. Oh, haleluya.
titi kada para. Ura pasikiara para lama yina para lama ura pasikira pata kara pasik. Yina bayara lama syara para lama. Ura pasikia papa. Berilah kami hati yang baru Tuhan. Saat kami datang mendekat kepadamu, biarlah Engkau menjamah setiap kami. Baharuilah batin kami, hati kami Tuhan. Roh kami biarlah terus mengalami persekutuan dan kehidupan Tuhan. Melekat dengan Engkau, sumber kehidupan kami. Roh Allah yang kudus, Engkaulah Allah yang perkasa. Kami rindu mendekat, terus melekat, dan bahkan kami rindu Tuhan memandang wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Baharuilah hati kami Tuhan, pikiran kami. Ayakkan kami Tuhan dalam kami menghadapi segala apapun. Menghadapi semua masalah di dunia ini. Menghadapi setiap orang. Berikan kami hikmat untuk kami mengatakan apa yang benar-benar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Amin Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
Lagu ini di dalam core-nya mengatakan I'm reaching for your heart. Aku rindu untuk bisa menjamah hatimu. I'm reaching for your heart. Aku rindu menjamah hatimu. Berapa banyak dari kita? Berapa banyak daripada kita yang sungguh-sungguh merindukan untuk kita bisa menjamah hatinya Tuhan. Bukankah selama ini kita minta Tuhan yang menjamah hati kita? Tapi mari kita mau benar-benar hari ini kita boleh meluapkan rasa rindu di dalam hati kita untuk kita benar-benar boleh punya suatu keinginan yang lain. Yang menyatakan betapa dalamnya kerinduan hati kita kepada Tuhan. Untuk kita boleh menjamah dan mengenal hatinya Tuhan. Sebab you hold my life in your hands. Sebab Dia memegang seluruh kehidupan kita. Dia penentu. Dia Tuhan pencipta hidup kita. Dan mari kita mau minta kerinduan hati kita untuk Tuhan membawa kita lebih dekat, drawing me closer to you. Untuk kita boleh ditarik lebih dekat kepada Tuhan. Untuk Tuhan boleh ada selalu dekat dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Namun Tuhan juga butuh kesetiaan daripada kita untuk kita boleh selalu dekat dengan Dia dan tidak akan pernah mengkhianati Dia apapun yang terjadi, apapun persoalan masalah yang kita alami. Haleluya. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Reaching for
kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu, dengan segala manifestasi kuasa-Mu Bapa. Mari Roh Kudus jamah setiap kami, hidup kami milik-Mu Tuhan. Berkuasalah, bertatalah Tuhan, berdaulat dalam hidup kami Bapa. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Oh, Engkau sanggup untuk menjamah kami. Engkau sanggup Tuhan untuk melakukan perkara yang ajaib bagi kami. Oh, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Tak ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari engkau yang percaya, besarkan Tuhan, katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kami percaya Kaulah yang memberi kami kemenangan. Kami Kau jadikan lebih dari pemenang yang percaya. Katakan, amin. Sekali lagi, yang lebih dari pemenang, katakan, amin. Beri sorak-sorai bagi Yesus, haleluya. Kita tidak bisa menang saudara atas setiap keberadaan kita. Hanya Tuhan yang memberi kita kemenangan, amin. Hanya Tuhanlah satu-satunya kemenangan kita yang memberikan kita, oh, selalu berhasil di dalam segala apa yang kita lakukan. Oh, Roh Kudus ada di tengah kita. Mari tinggikan, muliakan Tuhan kita. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari bertepuk tangan.
tidak seberapa dengar di sini. Tapi kalau mungkin yang di sana lebih suara saya mungkin keras. Ya jadi ya nggak apa-apa lah dengan segala keterbatasan kita tetap haleluya, amin. Sekali lagi katakan 1, 2, 3, haleluya. Oh haleluya, mari kita mengasihi lebih lagi Tuhan kita. Hey, la la la, la la la, nama itu pikat hatiku. Sama-sama kita mau tinggikan Yesus kita, nama yang memikat hati kita, amin. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku, ya hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku, Dia hapus semua dosaku, Dia beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan, amin. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan, sejahtera Dia berikan, amin. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Dosa jenis apapun, benci, amin. Tambah hari, tambah ku setia. Lagi, tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, amin. Tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah
Puji Tuhan. Apapun juga, dalam segala keadaan dan keterbatasan, mari tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Tetap bersukacita, sebab sukacita itu dari Tuhan, bukan dari keadaan. Amin. Bukan dari sekeliling kita, bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari Tuhan sumbernya. Oleh sebab itu kejar hadirat Tuhan senantiasa. Ada sebuah lagu, saudara. Lagu ini membuat kita selalu rindu untuk selalu dikoreksi, untuk selalu kita mengasihi Tuhan lebih dalam setiap hari. Kita mau nyanyikan lagu ini, gampang sekali lagu ini ya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Sekali lagi, sama-sama. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku
Ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami naikkan syukur dan berterima kasih. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau tetap ikut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ibadah sore hari ini kami tetap memiliki keyakinan bahwa hadirat-Mu tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang sedang berhimpun. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila ada segala kuasa gelap dan roh-roh jahat yang ingin mengganggu dan menghalang-halangi berkat ibadah raya sore hari ini, kami sepakat sehati sepikir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Roh Kudus akan tetap menyertai kami, membimbing kami, mengajar kami, dan memberikan kami hikmat sehingga kami paham dan mengerti tentang tujuan dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Shalom. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwasanya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Dan saya sangat yakin bahwasanya apapun yang sedang kita alami ini merupakan sebuah proses yang harus kita jalani. Tentu ketika kita menjalani tanpa terganggu dan bahkan kita tidak akan menggerutu, bersungut-sungut, ngomel, menyalahkan sana sini, dan biarlah kita tetap seperti kemarin sore, hari Kamis, ya, Tuban Blessing, kita diberi sebuah judul, yaitu apa? Masih ingat siapa yang hadir hari Kamis? Apa? Ya, supaya saudara tidak lupa baca Hagai pasal 1. Ya, Hagai pasal 1. Ya. Ayo kita baca sama-sama Hagai pasal 1. Ayatnya yang ke-5. Dan diulang di ayatnya yang ke-7. Ya. Karena ini merupakan sesuatu petunjuk dari kita supaya kita mempunyai sikap, yaitu apa? Sikap yang dewasa. Yuk kita baca ayat 5. Hagai pasal 1 ayat 5. 2, 3. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah apa? Keadaanmu. Lalu pernyataan ini diulang kembali untuk kedua kali di ayat yang ke-7. Coba mari kita baca ayatnya yang ke-7. 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Maksudnya adalah di zaman akhir ini kita bisa terpengaruh, bahkan terobsesi dengan tingkah pola yang namanya manusia.
dengan berbagai macam ragam, termasuk orang percaya di dalam gereja, bahkan mereka yang sudah memiliki karunia demi karunia. Tetapi sayangnya mereka mempergunakan atau memakai karunia itu tidak dibarengi dengan sifat dan karakter yang memiliki buah roh. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak saudara untuk membuka kitab Ibrani pasal 5. Supaya kita nanti akan makin hari makin paham bahwa apa yang sedang kita tuju, apa yang menjadi tujuan kita selama masih hidup di muka bumi ini, sehingga kita tidak akan, minimal kita akan kehilangan waktu berputar-putar. Ya, tidak bisa menyelesaikan permasalahan, bahkan kita akan lebih lagi ruwet bulet kayak kekean, saudara. Ya, lah pada akhirnya yang paling kita khawatirkan adalah bisa loh murtad. Lah Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Kalau saudara perhatikan judul perikopnya adalah peringatan supaya jangan murtad. Lah untuk mengatasi kemurtadan ini maka dibutuhkan apa? Mari kita baca. Mulai ayat 11, mari kita baca pelan-pelan. 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan apa? Susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Perhatikan. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini diawali tentang hal itu. Kira-kira jemaat ngerti enggak tentang hal itu, hal yang mana? Nah, kita jangan sampai setiap kita membaca firman Tuhan itu cuman yang ngambil satu perikop, itu baik. Tapi juga tidak jarang perikop yang satu itu berkaitan dengan perikop sebelumnya. Maka kalau perikop ayat 11 sampai ayat 14 ini berkaitan dengan perikop ayat 1 sampai ayat 10. Tentang karya salib. Yang dimaksud tentang hal itu adalah tentang karya salib. Tentang bagaimana Yesus itu yang menjadi manusia dan dia menyerahkan nyawanya bukan karena berdosa, bukan karena pelanggaran dan tidak pernah menyalahi siapapun, maka dia rela berkorban untuk kita supaya lewat kematiannya maka kita yang percaya dengan iman akan memperoleh
hidup yang kekal. Amen. Nah, maka Paulus ingin menjelaskan, diawali tentang hal itu, tentang karya salib itu banyak yang harus kami katakan. Harus dijabarkan maksudnya. Karena apa? Karena sampai hari ini ada banyak spekulan, bahkan para penyesat, apalagi orang yang tidak sepaham, bahkan menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas, digantikan yang lainnya. Ya, bahkan sampai teganya merekayasa yang menjaga kuburnya Yesus itu para tentara Romawi disuap dan diisukan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Nah, sehingga untuk mengaburkan bahwa Yesus itu tidak mati. Ya. Dan bahkan Yesus pun juga tidak bangkit. Nah, maka dari sini Paulus itu ingin menjelaskan tentang karya salib ini. Karena itu merupakan puncak daripada pokok keselamatan kita. Dan iblis rontok brodoli ketika Yesus berhasil menyerahkan nyawanya untuk kita. Amin. Nah, maka Paulus mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu bahwasanya Paulus melihat ada banyak orang kelihatannya sudah menjadi orang percaya lama, sebetulnya harus menjadi pengajar, tetapi sebaliknya tidak maju istilahnya, tidak dewasa rohani. Ada banyak yang masih kanak-kanak rohani. Maka dikatakan kanak-kanak rohani itu diistilahkan memerlukan susu, tapi tidak bisa menerima makanan yang keras. Ya. Maka yang perlu kita perhatikan, coba mari kita baca ayat 13. Pasal 5 ayat 13. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, artinya kanak-kanak rohani, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Pada umumnya menitik beratkan kepada apa? Ilmu pengetahuan, skill, keterampilan, ya, pandai bicara, tapi tidak benar. Pandai bicara, tapi tidak jujur. Pandai bicara, tapi tidak adil. Semena-mena, adigang-adigung. Nah, maka dari sinilah penulis kitab Ibrani ini menekankan bahwasanya makanan keras itu adalah untuk orang-orang yang dewasa. Bukan dewasa secara jasmani, tapi dewasa secara rohani. Yang karena orang yang dewasa rohani itu mempunyai panca indera yang terlatih. Jadi panca inderanya itu benar-benar dipergunakan tentang hal-hal yang rohani. Wes gak usah dirubah-rubah. Ya. Ya pancet gini aja sudah cukup. Ya. Ya. Karena mempunyai panca indera yang terlatih. Lah sekarang saya tanya. Terlatih cuman 1-2 bulan, 1-2 tahun atau 1-2 tahun atau dilatih terus-menerus. Yang jelas melatih
menjadi dewasa rohani itu membutuhkan seumur hidup. Karena kalau kita punya panca indera yang terlatih, justru bermanfaat, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu jelas. Karena di akhir zaman ini Paulus secara khusus itu menemukan apa? Menemukan orang-orang itu yang sekedar pandai tapi tidak benar, tidak jujur, tidak adil. Dan jarang mereka itu yang memiliki sosok yang bijaksana. Makanya dimanapun mereka berada selalu apa? Selalu bikin ulah, selalu bikin masalah. Ya. Nah, oleh karena itu coba saya akan mengajak saudara untuk membuka 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Ya. Mulai ayat 1. Kita baca pelan-pelan sampai ayat 9. Mari kita perhatikan, karena di akhir zaman ini supaya kita ini tidak terpengaruh, kita ini tidak terobsesi, kita tidak katut yang elek, bahkan kita berani menolak yang elek, ya, yang segala macam yang buruk, bahkan kita siap sedia untuk tidak populer, tidak ternama, tidak apa-apa. Yang penting benar. Nah, coba kita baca pelan-pelan ya. 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, kita perlu memperhatikan ayat 3 bagian akhir itu, kamu masih hidup secara manusiawi. Maksudnya hidup secara manusiawi ini cuma menitik beratkan tentang hal-hal jasmania, sandang, pangan, dan papan. Ketika saya berangkat ke sini seperti tadi pagi, ya kalau pagi saya sendiri, saya melihat di taman kota, saudara perhatikan, sudah ditata rapi secara jasmaniah luar biasa hebatnya. Ya otomatis berkaitan dengan pemimpinnya, kan begitu. Luar biasa. Lah banyak antusias sekali. Orang itu datang ke sana, rame. Nah, lalu timbul pasti ya rasan-rasan itu, saudara. Betul enggak? Timbul rasan-rasan. Gak koyo iki ngene, nek biyen gak ngene, macam-macam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak punya kedewasaan rohani, kita pasti gampang mencela satu dengan yang lain. Nah, coba nanti kita baca selanjutnya supaya kita ini tidak terjebak dalam pro dan kontra. Padahal kita sendiri belum tentu kalau misalkan
diberi jabatan itu bisa seperti salah satu di antara mereka. Dan masing-masing itu punya ketentuan atau punya keahliannya masing-masing. Bahkan kalau menurut firman Tuhan bahwa karunia itu tidak diberikan cuma kepada satu orang. Walaupun Tuhan bisa 9 karunia itu dimonopoli oleh satu orang. Ketika orang itu membutuhkan di dalam pelayanan Tuhan. Bisa. Tapi pada umumnya Tuhan tidak menitik beratkan kepada satu orang. Kepada satu yang lain diberikan karunia yang berbeda-beda. Tapi sumbernya satu. Sumbernya adalah Tuhan. Nah, ya, sumbernya itu adalah Tuhan. Nah, sehingga fungsi daripada karunia itu sebetulnya untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan tujuannya adalah apa? Untuk kepentingan bersama. Kalau Anda membaca 1 Korintus pasal 13, nanti Anda akan menemukannya itu. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak cenderung sombong, tinggi hati. Kalau punya karunia bernubuat, punya karunia bahasa roh, punya karunia apalagi mengusir setan, punya karunia kesembuhan ilahi, semuanya dimonopoli. Lalu dia akan menjadi sombong. Tapi kalau kepada satu diberi karunia ini, kepada satu diberikan ini, lalu saling membutuhkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, mari kita mendengarkan penjelasan daripada Rasul Paulus ini supaya kita mengerti, paham, tidak mudah komentar, tidak mudah nyacat, tidak mudah akan menyinyir satu dengan yang lainnya. Tapi kita memahami ternyata kowe mbak aku itu tibake padha wae. Amin. Coba ya. Kita baca ayat 3 lagi ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Memang kita ini masih hidup secara manusiawi, tapi ingat, bukan berarti lalu kita ini nuruti tabiat manusiawi kita. Dan saya jamin kalau kita ini hanya menuruti tabiat manusiawi kita, tidak sampai tempat. Tengah jalan pasti gagal, pasti hancur. Ya. Nah, sehingga Paulus itu menunjukkan orang yang menitik beratkan hidup secara manusiawi. Mari ayat 4 saudara perhatikan. Ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus. Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Mari Tuhan menghendaki persatuan dalam kesatuan iman. Amin. Tidak terpecah-pecah. Namun tidak memungkiri bahwa Tuhan pun juga tidak tumplek-blek memberikan karunia kepada satu orang. Dan apanya? Skillnya sama. Kemampuannya sama itunya. Enggak, berbeda-beda. Ada yang punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, lalu Paulus ingin menunjukkan. Ayat 5, mari coba. Ini penjelasannya. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing perhatikan. Ayo baca yang keras. 2, 3. Masing-masing menurut jalan yang diberikan apa? Siapa yang memberi? Tuhan.
Jadi baik skill, baik kemampuan, baik ini itu masing-masing diberikan oleh Tuhan yang berbeda-beda. Makanya seperti tadi yang saya contohkan, pemimpin yang lalu religius, ya kan, menitik beratkan tentang kerohanian. Ya memang stylenya itu saudara. Tapi sekarang ini ya soal jasmaniahnya. Jadi orang tertata rapi. Apakah salah? Ya sebetulnya enggak. Kalau kita memperhatikan ini tadi, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi semuanya Tuhan punya apa? Maksud dan tujuan untuk saling melengkapi. Yang jelas, mari jangan sampai kita ini mempergunakan karunia, mengfungsikan karunia dari Tuhan, tidak disertai dengan karakter yang berdasarkan buah roh. Makanya jangan kaget kalau ada orang sekarang ini seringkali ya belum tahu jelas statement gini, statement gitu. Saudara kalau lihat di medsos ya tentang perpuluhan, statementnya gini-gini. Tapi padahal tidak pernah membaca, tidak pernah memahami seluruh isi Alkitab. Lah kalau ada orang yang punya pendapat bahwa perpuluhan itu tidak perlu lagi, ya Anda tidak usah baca perjanjian lama, perjanjian baru saja kan gitu. Padahal kita ini keyakinan kita adalah imannya adalah full gospel. Injil penuh, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sama, saya ya sempat kaget ada orang yang punya statement. Orang itu kalau mau bahasa roh, Anda itu ini nanti kalau ada orang baru kalau masuk begini. Saudara baru-baru ini jadi ramai itu saudara. Lalu seolah-olah ingin membatasi gereja untuk mengembangkan karunia bahasa roh. Memang gereja itu ketika menjalankan karunia demi karunia, terutama di dalam ibadah, ada karunia bahasa roh, ada karunia untuk menerjemahkan bahasa roh, ada karunia bernubuat. Semuanya itu harus dilakukan dengan tertib, tidak kacau balau, itu maksudnya. Tapi bukan berarti melarang. Coba saudara, mari saya akan menunjukkan supaya kita ini tidak ya, supaya kita ini tidak terjebak di dalam sebuah statement-statement yang tidak utuh. Ya kalau orang lagi memang bahasa roh itu kan membangun diri sendiri. Dan bahasa roh itu adalah alat komunikasi antara pribadi kita dengan Tuhan secara pribadi. Terus ada yang ngomong, enggak perlu gini nanti kamu yang memang dikatakan kalau kita tidak tertib, lalu kita ini enggak teratur, ya otomatis orang lain akan masuk, apalagi orang baru akan kok iki edan to piye kan begitu. Ya enggak salah, memang Paulus ya juga ngomong demikian. Tapi jangan punya statement untuk melarang orang berbahasa roh. Nah bagi para WL dan semua jemaat, enggak apa-apa silahkan Anda. Nah ketika kalau tidak ada yang menerjemahkan, maka kita enggak usah bengak-bengok, ya bahasa roh
secara tertib. Lalu menurut saudara, adakah orang yang diizinkan untuk melarang orang berbahasa roh? Nah mari kembali, saya juga punya alasan. 1 Korintus 14. Coba. 1 Korintus 14 ayat 39. 1 Korintus 14 ayat 39. Yuk kita baca. Ya, supaya nanti saudara itu kalau membuka YouTube, ada orang yang wah gencarnya, ya seolah-olah kayak disuruh ini. Enggak, kita jangan mau dihalang-halangi dengan statement-statement yang saya katakan itu menghambat pertumbuhan rohani. Gereja itu melakukan yang paling inti adalah melakukan hal-hal yang rohani. Yuk kita baca 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah apa? Janganlah melarang orang yang apa? Berkata-kata dengan bahasa roh. Lah kalau kita salah memberikan statement seolah-olah ini. Enggak, mari kita baca seutuhnya. Makanya Injil sepenuh itu pentingnya di sini. Jangan cuma comot-comot ayat. Ayat 40 bilang apa? Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya kayak saya tidak sependapat dengan orang yang punya statement kan. Ya memang ada kata-kata kalau nanti kamu berbahasa roh dengan tidak tertib, suasana rame ribut ini. Nanti kalau ada jemaat baru yang baru ini, dia tidak ngerti. Maka dia akan berasumsi, oh ini wong edan lho piye ngono. Ya memang Paulus juga bilang gitu. Tapi sebetulnya itu didasari oleh karena tidak tertib. Ya. Ayo kembali ke 1 Korintus 3. Ya. 1 Korintus 3 ayat 6. Kita lanjutkan 1 Korintus 3 ayat 6. Mari kita baca 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Perhatikan. Jadi artinya di dalam gereja itu jangan punya membentuk kelompok-kelompok. Kelompok ini eksklusif, kelompok ini terus saling menyerang, saling ngerasani, saling ini. Nggak menciptakan persatuan. Ya, nggak peduli dalam lini apapun. Baik di dalam profetik maupun kaum muda maupun sekolah minggu dan WBI dan semuanya. Nggak ada kelompok-kelompokan. Yang setuju katakan, iya. Karena kita perlu sadar, bukan kita yang menumbuhkan. Tadi sudah jelas, apakah Apolos, apakah Paulus. Semua itu pelayan-pelayan Tuhan, suruhan kita ini hambanya. Yang bisa membuat kita berhasil bukan kita, tapi Tuhan. Jelas. Nah oleh karena itu coba ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Gereja dimanapun berada, khususnya jemaat Betani. Kalau bukan Tuhan, jangan merasa sombong dan menyombongkan diri. Saya pribadi tidak pernah merasa bahwa saya bisa berhasil. Saya selalu bergantung kepada Tuhan
Dan apapun yang akan kita kerjakan selalu kita bawa dalam doa. Amin. Minta pimpinannya, tuntunannya. Karena apa? Karena bukan berarti kalau statement Rasul Paulus ini bilang, oh ini semuanya Tuhan. Semuanya nanti akan ada punya bagiannya. Coba ayat 8. Mari. 1 Korintus 3 ayat 8. Mari kita baca. 2, 3. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah, nah kasih tahu, oh ternyata kue mbak aku podo sama. Kue punya karunia ini, aku punya karunia ini. Ayo saling melengkapi. Saling mengisi. Untuk membangun. Bukan untuk meruntuhkan. Bukan dibuat ajang persaingan. Di dalam gereja itu sangat disayangkan kalau terjadi persaingan. Wah, kelompok ini hebat, kelompok itu hebat. Enggak, dalam segala lini. Amen. Dan masing-masing apa? Akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Penilaiannya tidak kelompok. Penilaiannya adalah pribadi lepas pribadi. Maka hari-hari ini kembali saya ingin mengingatkan kita harus mempunyai sikap yang dewasa di dalam mencermati dan mengamati apapun yang sedang terjadi. Ya, khususnya dalam hal beribadah. Jangan sampai terjadi gak lunga gereja mergo iku lho, mergo iki lho. Saudara, mari bekali diri kita dengan sikap yang dewasa. Karena apa? Karena kita ini harus limpah. Harus limpah dengan yang namanya buah roh. Ingat, kamu punya karunia, katakanlah punya 9 karunia. Kalau kamu tidak punya buah roh, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Sampah. Jelas. Orang nanti akan berkata, oh gedabrus. Lalu muncul akan istilah gajah diblangkoni dan lain sebagainya. Ya, iso omong tapi gak ngelakoni. Nah itu sama dengan zamannya Tuhan Yesus pada waktu itu. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 23, Anda akan menemukan ada orang yang model-model kayak gitu. Senangnya di muka, wah atributnya hebat. Ya, tapi dia bukan berarti dia tidak punya karunia. Ngerti firman, Taurat ngerti, paham. Tapi itu untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Ya sama toh. Ada yang gebar-gebar jihad ke sana, jihad. Tapi awak dhewe gak melok jihad. Iya kan? Tidak beda. Nah mari sekarang kita buka Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang keempat mulai.
Filipi 4 ayat 4, mari kita baca. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lah apa maksudnya? Bersukacita itu kalau dapat rezeki, kalau berhasil, kalau ini ya gampang saudara. Tapi kalau mendapatkan tekanan, mendapatkan kesulitan, bisa kita bersukacita? Nah maka disinilah perlunya yang namanya buah roh sukacita itu ada di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita ini tidak kecewa. Tidak putus asa. Kita tidak berhenti lalu memikirin nasib seolah-olah ini gak mungkin ini. Enggak. Hari-hari ini mari kita perlu limpah dengan yang namanya buah roh. Sentralnya buah roh itu adalah kasih. Bukan kasih yang minta imbalan, tapi kasih yang berkorban. Maka ketika kalau kita ini menerima kasih agape, dan saya yakin ketika Anda mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, penebus dosamu, maka engkau artinya sudah memiliki yang namanya kasih daripada Tuhan. Amen. Maka di situ akan ditambahkan buah roh yang namanya sukacita. Dan apalagi ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah kebaikan ini pun juga salah satu daripada buah roh. Nah Tuhan ingin agar supaya Anda punya kebaikan. Kebaikan dalam segala hal. Tidak keburukan. Bukan yang membuat orang susah, tidak. Selalu kebaikan. Nah maksud tujuannya apa? Kalau kita ini punya buah roh yang namanya sukacita dan kebaikan, maka Tuhan lah yang menjamin. Ayat 6, coba. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lah ini yang merupakan apa? Anda diberi dua macam ini supaya Anda punya ketahanan. Anda bisa pasang kuda-kuda. Untuk lebih lanjut mempunyai apa? Nah, karena Anda tidak akan khawatir, tidak akan takut tentang hal-hal sandang pangan dan papan. Tuhan menyediakannya. Karena tidak mungkin ada orang yang selalu berbuat baik itu kalau tidak menuai kebaikan. Anda menanam kebaikan pasti menuai kebaikan. Percayalah. Amen. Nah sehingga ayat 7 coba ayo. Kita baca 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan apa? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Anda jangan cuman baca damai sejahtera. Tapi damai sejahtera adalah merupakan salah satu buah roh yang ampuh untuk bisa menghancurkan pertahanan iblis. Percaya enggak? Ayo. Loh iya kita
Kita lihat Roma pasal 16. Roma 16 ayat 20. Mari. Roma 16 ayat 20, mari kita baca. 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amen. Penting enggak Anda punya buah roh ini? Sangat penting. Nah, buah roh itu tidak bisa kita beli, kita tempuh dengan punya jenjang skill atau kepandaian, ilmu pengetahuan. Anda sekolah sampai S berapapun, Anda tidak akan bisa mendapatkan buah roh. Justru malah kebalikan. Saking pinter wong. Nah itu merasa tidak butuh orang lain. Apalagi butuh Tuhan. Akhirnya akan menjadi karakternya sombong, beda, saudara. Ya, padahal damai sejahtera Allah ini yang melampaui, Anda perhatian, yang melampaui segala akal. Gunanya adalah memelihara hatimu, bukan pikiranmu, hati kita ini. Dan pikiran kita itu akan menjadi benar dalam Kristus Yesus. Baru hasilnya Anda akan memproduk. Ayat 8. Coba baca ayat 8. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amen. Jadi jelas kita akan memiliki kemampuan untuk tidak melakukan yang berlawanan dengan sifat dan kehendak Allah. Itu jelas. Maka artinya Anda punya sikap yang dewasa. Jadi kalau ada kritikan, ada ini, Anda tidak akan mudah untuk goyah. Kalau ada orang yang ingin menyesatkan, Anda akan bisa mempergunakan itu tadi untuk bisa mengerti tentang mana yang baik, mana yang buruk. Jelas saudara. Mari, malam hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Tapi hayati, ya, sikap yang dewasa sangat perlu. Sangat dibutuhkan setiap orang. Tanpa terkecuali, termasuk saya sendiri. Poinnya adalah Anda bukan orang bodoh. Anda juga bukan orang lolak-lolok double L. Anda dilengkapi dengan karunia demi karunia. Namun jangan lupa, hasil dari persekutuan kita, maka Tuhan melengkapi juga yang namanya buah roh. Sehingga secara simultan mengembangkan karunia Tuhan, tapi berkarakter buah roh. Punya kesetiaan, punya kebaikan, panjang sabar, murah hati. Anda juga punya yang namanya penguasaan diri. Mampu untuk membalas kejahatan orang lain. Bisa untuk mendiskreditkan orang lain. Punya kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Oleh karena engkau punya buah roh yang namanya penguasaan diri. Engkau tidak tega
Karena engkau punya yang namanya kemurahan. Amin. Kelemah lembutan. Dan ketika kita melengkapi perjalanan hidup kita, karunia dibarengi dengan buah roh, maka niscaya kita semua adalah sosok yang punya sikap dewasa rohani. Sehingga apa yang disampaikan hari Kamis, bahwasanya kita tidak menitik beratkan membangun manusia jasmani, tapi kita akan selalu membangun manusia rohani. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya undang para pemain musik, song leader, singer. Ya. Siapa yang rindu untuk memiliki damai sejahtera dari Allah? Amin. Iya, saudara. Memang kita sendiri nggak bisa untuk mendapatkan itu. Namun ketika kita ini bisa dipercaya, ketika menjalankan apa? Karunia yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, maka disitulah Anda akan dilengkapi. Dan sukacita dari Tuhan itu tidak bisa menghentikan ketika saudara dan saya dihadang dengan berbagai macam sikap manusia yang licik. Dan bahkan yang suka berkhianat itu. Percayalah, perlindungan Tuhan itu sangat-sangat bisa diandalkan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Angkat suara. Ku
Bapak, kami sangat bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti untuk mengajar kami, memberikan pencerahan kepada kami, bahwasanya segala sesuatu hanya kedaulatan-Mu lah yang bisa menjadikan kami berhasil. Bahkan kami hanya alat-Mu saja ketika kami bisa dipercaya untuk menjalankan karunia demi karunia yang berdasarkan buah roh yang Engkau sediakan buat kami, sehingga kami akan menjadi sosok yang dewasa rohani, mampu untuk selalu berbuat baik, selalu menyenangkan orang lain, dan tidak ada satupun yang terbetik dalam hati nurani kami untuk melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Bahkan setiap perkataan yang kami ucapkan adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memberi pengharapan, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang menghibur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu pada sore hari ini dengan berkat damai sejahtera, sukacita, dan kasih-Mu yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan Amin.